Supriyanto bin Muhsinun RT 11 23, Suminah binti Faiti Lisman RT 18, Sarmi binti Hawa RT 19, atas nama Ahmad Fatali bin Samsuri RT 10, Maulana Mufti Kadawi bin Haji Muhammad Muksin RT 10, Eriansyah bin Umar Sukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'duhu ala ba'din fa khassa ba'duhu as-suhuri wal ayyam wal layali bimazaya wa fadail yufaddilu bihal ajru wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hudatil anam fi anha'il bilad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bi fi'lit ta'at. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar
inna sani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Marilah kita senantiasa bersyukur dan selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan ibadah Idul Kurban pada pagi hari ini. Dan tetaplah kita memperkuat nilai-nilai ketakwaan, karena bekal terbaik bagi kita semua adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Salawat beriring salam semoga kita haturkan kepangkuan baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang mulia dan nabi terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tauladan, untuk menjadi uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada pagi hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah, duyufur rahman, telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya, dan strata sosial yang berbeda satu sama lainnya. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya dan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan menjadi tamu Allah, mereka melaksanakan Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Deskripsi kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan interrelasi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudara yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu, kita melaksanakan Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya adalah sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki pondasi yang kuat dan memiliki akar sejarah
dalam perjalanan tradisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdahulu. Ajaran kurban dan praktiknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul seperti Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Sungguh pun demikian, praktik kurban sebenarnya sudah dilaksanakan oleh putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Diceritakan bahwa kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurbannya Habil, bukan Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari pemberi kurban. Hal ini tercantum dalam surat Al-Hajj ayat 37. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Surat Al-Hajj. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Dalam surat As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu memberi gambaran dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, wahai anakku, dalam tidurku aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat kamu? Anak yang soleh itu menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tatkala sang bapa dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap untuk disembelih. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah berfirman dalam ayat berikutnya, inna hadza lahuwal balaul mubin wa fadainahu bidzibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim wa kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
Wa tarokna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah. Ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 4 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Yang pertama, pelajarannya adalah tentang totalitas kepatuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah, mendapat ujian berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah penyembelihan Ismail, Allah seolah-olah hendak mengingatkan kepada Nabi Ibrahim bahwa anak adalah titipan, bahwa anak adalah amanah, dan hanya kepada Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain, kita juga dihimbau untuk jangan meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia, sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dahulu, adalah sesuatu atau hal yang diharamkan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirat kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, kita harus sanggup dan bisa membersihkan diri dari sifat bahimia, sifat kebinatangan. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan harus sirna. Harus sirna seperti sifat rakus, serakah, kejam, dan penindas. Dari serakah inilah kemudian timbul rakus, kejam, merampas hak orang lain, menutup rizki orang lain. Itu adalah sebuah penindasan. Bagaimanapun caranya, apapun motifnya, apapun masalahnya, lebih baik kita fastabiqul khairat daripada menutup rizki orang lain. Menutup rizki orang lain adalah sebuah kedzaliman, sebuah penindasan, dan dikategorikan serakah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan taqarrub kepada Allah. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dengan ketulusan murni untuk mengharap
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan adanya Idul Kurban, kita dicoba untuk melatih menjadi dermawan, orang kaya yang peduli. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang sehingga orang yang memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada yang lain. Di akhir khutbah ini, dengan penuh khusyuk, penuh tawaddu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Semoga dengan doa ini pula kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarana bil islah wa hassana 'ala shalah wa bayyana lana subulul falah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna fihi bi malaikatihi. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahuma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairis sahabatil akramin wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah
wala maridan illa syafaita wa afiatan wala hajatan bi hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha lana ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, perbaikilah bagi kami agama kami yang menjadi pegangan hidup kami, dan perbaikilah bagi kami kehidupan dunia kami yang merupakan mata pencaharian kami, dan perbaikilah ya Allah, perbaikilah bagi kami kehidupan akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan kami sebagai tambahan bagi setiap kebaikan. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami dengan dosa yang tidak Engkau ampuni, atau hutang yang tidak Engkau lunasi, atau orang sakit yang tidak Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan, atau kebutuhan dunia yang tidak Engkau penuhi dan Engkau mudahkan bagi kami. Wahai yang maha pemurah di antara yang pemurah, wahai yang maha penyayang di antara yang penyayang. Allahumma ansurna ikhwanana fi Palestin min dhulumatil kufaril Israel. Allahumma sallamahum wal muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina dari kegelapan, kekejaman orang-orang kafir Israel. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada mereka dan seluruh kaum muslimin, wahai yang maha penyayang di antara yang penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu akhir hidup yang baik, husnul khotimah, dan aku berlindung kepadamu dari akhir hidup yang buruk, su'ul khotimah. Ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rasulullah, ketika kami wafat, wafatkan kami di majlis-majlis ilmu. Wafatkan kami nanti ya Allah di majlis-majlis dzikir. Wafatkan kami ya Allah di tempat-tempat yang dikerumuni oleh keluarga dan saudara dengan diiringi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Masjid Al-Barokah Bumi Cirwas Permai mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat, rezekinya banyak, berkah hidupnya, dan jamaahnya selalu berkah. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.